Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai. Selamat malam para santri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian dalam kitab Alfiyah masih sekitar tentang bab idopat. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang kalimah yang diidopatkan pada ya mutakalim. Al-mudofu ila ya'il mutakallimi. Nah, di sini ada pertanyaan ya, kenapa kalimah yang diidopatkan pada ia mutakalim itu dibahasnya terpisah dengan bab idopat? Nanti Pak Yai akan menjelaskan, mungkin ya. Jadi sebagai bocoran saja ya, kenapa dipisahkan? Karena kalimah yang diidopatkan pada ia mutakalim itu mempunyai aturan tersendiri, mungkin Pak Yai. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Pak Yai. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang kalimah yang diidopatkan pada ya mutakalim. Sebelum dilanjut, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirama udifa lil yaksir ida lam yakumuta Ayaku kabnaini wa zaidina fadi jami'u hal ya bandu fathu hatudi wa turgamul ya fihi wal wawu wa imma qabla wa windum ma faksirhu yahud wa alifan salim wa fil maqsuri an hudailin kilabu hayaan hasan. Nah, itu mungkin Pak Yai baitnya ya, akan kita bahas. Logotan dulu ya. Ya. Sebelum dijelaskan, marilah kita bacakan dulu logatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudofu ari ieu eta bab kangge mertelakeun kalimah anu diidopatkeun ila ya'il mutakallimi kana iya mutakalim iksir kudu ngasrohkeun anjeun akhiroma kana harap anu nungtungan kana isim udipa geus diidopatkeun itu emak lil ya'i kana iya mutakalim ida lam yaku di mana-mana teu kabuktosan itu emak mu'talan eta isim mu'tal karomin nu tetep sapertoskeun lapad romin wa qada sareng lapad qada awayaku atawa teu kabuktosan itu ma kabnaeni eta tetep sapertoskeun lapad ibnaeni
wa zaidina sareng lapad zaidina sareng lapad zaidina fadhi mangka ari ieu anu opat jami'uha eta ari sakabehna itu al-ya'u eta ari iya mutakalimna fathuha eta ari patahna itu iya uhtu dia eta dianutan itu fathu ba'du dina sabadana itu anu opat watud gomu sareng diidgomkeun naon al-ya'u iya wal wawu sareng wawu fihi kana itu ia mutakalim wa indumma sareng lamun didomahkeun naon maharap qabla wawin tetep itu masa memeh wau tetap itu emak samemeh wau paksir mangka kudu ngasrohkeun anjeun hu kana itu ma qabla wawin yahun mangka gampang itu kasrun wasalim sareng kudu nyalametkeun anjeun alifan kana alif wan kilabuha sareng ari nukeurkeunana itu alif yaan kana iya hasanun eta anu sae fil maksuri dina isim maksur an hudailin mungguh ulama hudel nah itu mungkin logatnya Pak Yai ya. Monggo untuk dijelaskan. Jadi pada kesempatan ini akan membahas masalah ya mutakalim. Mengapa ya mutakalim dipisah? Karena dalam ya mutakalim itu mempunyai aturan tersendiri. Aturan tersendiri bagaimana kalau di dalam ujungnya kalimah yang shahihul akhir dan yang mutalul akhir. Ini hubungannya dengan bab i'rab di bawah, cukup banyak irtibatnya. Yang pertama di sini menjelaskan akhiroma udi palil yaksir ida lam yakumu talan karomin wakoda. Jadi artinya harus mengkasrahkan, menjerkan tungtung kalimah apabila didapatkan apabila bertemu dengan ya mutakalim. Jadi ya mutakalim itu bisa bertemu dengan isimnya juga ada isim shahihul akhir dan ada mutalul akhir. Apabila bertemu dengan fi'il juga berbeda khusus. Misalnya doroba mau bertemu dengan yang mutakalim harus pakai nun wikoyah. Doroba jadi dorobani, tidak bisa dorobi tapi pakai nun wikoyah. Sebab fi'il ya harus tidak boleh JR, yang mutakalim harus JR pakai nun wikoyah. Kalau di dalam ini bab iropat ya mutakalim itu mempunyai aturan tersendiri. Pertama dalam bait ini harus menjerkan tungtuhnya, mengkasrahkan tungtungnya. Tapi ada syarat, di dalam yaku mutalan karomin wakoda. Dijerkan itu apabila isimnya bukan isim mutal. Berarti kalau isim mutal berbeda. Terus bait berikutnya oyaku atau tungtungnya isim itu kabnaini seperti dapat ibnaini isim tasniyah. Wajadina dengan dapat jadina itu jamak mudzakkar salim
padi mangka ieu nu empat teh naon we hiji naon romin kahiji isim maksur mankus kadua kahiji isim mankus kadua isim maksur katilu isim kasnya kaopat jama mudzakkar salim tuh padi jami'uha alia ba'du fatwa uhtudia. Jadi yang empat itu iya-nya itu dipilih dipatahkan gitu. Jadi kalau di dalam Shahihul Akhir ujungnya itu dikasrahkan. Contohnya mana gerak? Ini contohnya kitabun, ayo. kitabun Artinya kitab, buku. Kalau kitabi buku saya, apa? Kitabun apa artinya? buku Kalau kitabi buku saya mana mudhofnya? kitab Mudhof ilaihna iya mutakalim. Ta ujung kalimahnya harus dikasrahkan. Ini sebab Shahihul Akhir. Kitabun jadi kitab kolamun. kolami Nah itu dua. Ini contohnya kitabun dan kolamun. Masjidun jadi masjidi habibun, habibi saburatun. saburoti. Tah. Yang kedua adalah isim mu'tal. Jadi di dalam ilmu nahwu ada yang disebut isim mu'tal. Isim mu'tal itu terbagi dua. Satu mu'tal iya, yang kedua mu'tal alif. Wasami mimutalan minal asma'i makal mustafa wal murtaki makarima pal awalul irabu fihi kudira jami'uhu wa waladhi qad kusira wasani man kusun wa nasbuhu dohat warofuhu yun wa kada aidon yujar. Ini yang pertama di dalam isim mankus yang ujungnya dengan apa? Iya. Romin jadi romia. Iya itu bukan dikasrahkan tapi harus dipatahkan. Romin jadi romia. Di dalam isim maksur koda jadi kodaya. Isim tasnya itu bisa ropa, bisa nasab, bisa jair. Untuk ropa jaidani jadi zaidaya. jaidina. Jaidaini jadi zaidaya dikasrahkan jaidiya. Nanti itu di jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim itu jaidani, jaidaini, jaiduna, jaidina. Nanti ada watud gomul ya. Watud gomul ya. Dan terus buka watud gomul ya. Jadi kesimpulannya apabila kalimat didapatkan kepada ya mutakalim, ujungnya kalau Shahihul Akhir harus bagaimana? Harus dikasrohkan. Kalau di dalam isim mankus apa? Isim mankus, isim maksur, isim tasnya dan jama mudzakkar salim itu mah ya harus dipatahkan dan diidghamkan. Bagaimana? Dipatahkan dan diidghamkan. Nah, dalam bait ini watur gomul ya dan diidghamkan ya mutakalimnya pihi dina itu apa? Iya. Pihi dina iya teh wawu dan wawu maksudnya jamu mudzakkar salim wa in maqoblawin duma paksir tah. Ini jama mudzakkar salim yang ada wawu ujungnya, wawunya lebih baik digantikan kepada sebelum wawu itu dikasrahkan karena lisukuni hawan kisari maqoblaha wawunya digantikan kepada iya. Contohnya tadi jaidu ya apa? Zaidu ya digantikan wawunya kepada kasrah jadi jaidiu ya apa? Jaidiu ya. Terus wawuna digantikan kepada iya. Zaidiyah. Terus diidghamkeun Zaidiyah. Yang pertama dulu romin coba. Romiya apa? Romiya. Idghamkan Romiya. Jaidaini. Jaidaya. Idghamkan Jaidaya ya. Dipatahkan dan yang digantikan kepada
iya mah wau terus dikasrahkan ya. Iya. Jadi jaiduya jadi Zaidiyah. jaidiya apa? Zaidiyah. Satu persatu. Yang pertama isim ini isim Isim mankus. mankus. Romin patahkan. Romiyah. Idghamkan. Romiyah. Kodaya. Idghamkan. Kodaya. Tapi itu pan alifnya lebih baik ditetapkannya jadi yang ropanya aja. Sekalian romin jadi Romiyah. jaiduya. Zaiduyah. Wawunya digantikan pada iya. Zaidiyah. Jaidiyah itu didghamkan. Zaidiyah. Isim koda jadi Kodaya. atau Kodaya. ini koda mah bisa dua, bisa kodaya, bisa kodaya, bisa bagaimana? Bisa kodaya, bisa kodaya. Dijelaskan berikutnya coba. Wasalim dan harus menyelamatkan alifan kepada alif. Alif itu dua, ada alif apa? Ada alif tasniah dan alif maksur. Coba salim selamatkan. Huda jadi Hudaya. Jaidaya. Wan kilabuha dan menggantikan alif yaan kepada ya hasanun. Jadi misalnya digantikan maksur ya, Pak. wafil maksuri an hudalin. Menurut hudal mah iya teh boleh digantikan kepada alif teh boleh digantikan kepada iya. Jadi huda jadi hudaya. Pertama hudaya dulu, jadi hudaya didghamkan jadi hudaya. Jadi menurut hudal mah lebih baik alif itu digantikan kepada iya. Jadi huda jadi hudaya. Mustofaya. Pertama asalnya dulu Mustofaya. Bagaimana? Mustofaya. Kalau ditetapkan Mustofaya. Kalau digantikan jadi Mustofaya itu di dalam isim maksur. Jelas gak? Jadi kesimpulannya di dalam bab idofat ini, jadi yang dikasrahkan itu ada kalimat sohihul akhir. Adapun kalau isim maksur, isim mankus, jamak mudzakkar salim dan isim tasniah itu mah ya nanti dipatahkan. Dan ada ya dan iya itu yang empat itu sebaiknya diidghamkan. Romin jadi apa? Romiyah. Mustofaya. Kodaya. Hudaya. Kalau ditetapkan huda alifnya Hudaya. Mustofaya. Saya kira udah jelas ya. Yo simpulkan jangan ayo. Jadi untuk pertemuan pada malam hari ini bisa kita simpulkan. Pertemuan ini kita membahas tentang kalimah yang diidopatkan pada ya mutakalim ya. Ada aturan tersendiri pada kalimah yang diidopatkan pada ya mutakalim. Yang pertama, apabila isimnya isim sohihul akhir ya, isim sohihul akhir ketika diidopatkan pada ya mutakalim, maka ujung dari si isim itu ya haraf akhirnya itu harus dikasrohkan. Mana contoh isim sohihul akhir itu? Contoh tadi kitabun, ujungnya akhirnya itu apa? Ba ya, ba itu harap soheh. Berarti si kitabun itu isim sohihul akhir. Ketika diidopatkan pada iya mutakalim, maka ujungnya harus dikasrohkan. Kitabun jadi kitabi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, apabila kalimah yang diidopatkan pada iya mutakalimnya berbentuk isim muktal, baik itu isim mankus atau isim maksur, atau yang selanjutnya yang diidopatkannya itu isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka aturannya si iya-nya harus dipatahkan. Kalau tadi makan si iya nanti disukunkan ya. Kitabun, kitabi itu kan ya. Kalau isim maksur mah iya mutakalimnya harus
dipatahkan. Yang 4 ya, isim mankus, isim maksur, isim tasniyah, jama mudzakkar. Ketika didapatkan pada ia mutakalim, maka si ia mutakalimnya harus dipatah. Isim maksur contoh romin, jadi romiya. Koda, jadi kodaya. Itu tuh isim maksur. Untuk isim tasniyah zaidani, jadi zaidaya. Jama mudzakkar salim zaiduna, jadi zaiduya. Namun ada aturan tambahan ya, ketika pada yang 4 itu si iya-nya harus dipatahkan, kemudian harus diidghamkan ya, harus diidghamkan. Kemudian pada jama mudzakkar salim ya, ketika tingkah rofa kan sebelum mau itu harakatnya domah. Si domah itu harakat harap sebelum wawu lebih baik ditukarkan ya, ditukarkan pada kasroh. Zaiduna didapatkan pada ya mutakalim, jadi zaiduya. Domahnya tukarkan pada kasroh, wawunya tukarkan pada iya, kemudian diidghamkan jadi zaidiya. Nah itu bisa dipahami sampai situ. Jadi yang pada 4 isim maksur, mankus, isim tasniyah, jama mudzakkar, ketika diidopatkan pada iya mutakalim, maka yang pertama iya-nya harus dipatahkan, kemudian harus diidghamkan. Dan pada jama mudzakkar salim domahnya harap yang sebelum wawu ya, kan itu barisnya apa? Domah, itu harus ditukarkan pada kasroh, kemudian wawunya tukarkan pada iya dan diidghamkan jadi jaidiyah. Bisa dipahami? Untuk yang selanjutnya ada alif kan tadi ya. Alif itu ada 2 di sini yang dimaksud. Ada alif tasniyah, ada alif pada isim maksur. Ketika diidopatkan kada iya mutakalim, aturan awalnya wasalim alifan. Kedua-duanya baik alif tasniyah ataupun alif maksur itu harus diselamatkan. Zaidani, zaidaya. Koda, jadi kodaya. Ya, itu jadi si alifnya harus diselamatkan. Namun ada aturan yang selanjutnya. Jadi wan kilabuha ya'an hasanun fil maksuri an hudailin. Alifnya bukan lebih baik ya, bisa juga ditukarkan pada iya pada alif isim maksur. Itu menurut siapa? Menurut Imam Hudail. Namun menurut jumhur ulama mah gitu, orang menurut kebanyakan para ulama Arab mah lebih baik ditetapkan. Namun menurut Hudail mah pada alif isim maksur bisa juga ditukarkan pada iya. Jadi koda bisa kodaya, berarti itu alifnya diselamatkan. Bisa juga ditukarkan pada iya. Koda jadi kodaya. Bisa dipahami? Ya, mungkin seperti itu Pak Yai. Cukup. Ya, terima kasih untuk Pak Yai waktunya, dan terima kasih juga untuk para santri. Sebelum ditutup, saya minta doanya, kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan dalam ilmunya. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.